buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Yang cewek mana suaranya? Yang cowok jangan mau kalah, mana suaranya? Hari ini kita semua mau memuji Tuhan, amin. Amin. Mau memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita bawa hati yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebab bukan kita yang mencari-cari Tuhan, tetapi Tuhan terlebih dahulu mencari kita dan selalu merindukan kita. Dia tidak peduli bagaimanapun latar belakang kita semua, tapi Tuhan terus menunggu hidupmu dan saya, menunggu hatimu dan saya. Untuk itu sore hari ini, mari kita bawa hati yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Sebab bukan kita yang memilih, namun Dia yang sudah memilih engkau dan saya menjadi anak-anak yang dikasihinya. Kami datang sore hari ini ke hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap hidup kami dan bersyukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan beri. Untuk itu kami mau bawa hati yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah menjadi
Barangkali engkau punya pergumulan di dalam hatimu. Barangkali tadi waktu mau ke sini ada pergumulan di rumahmu, di sekolahmu, di tempat pergaulanmu. Hari ini engkau datang di tempat yang tepat. Yesus menunggumu dan Dia akan memberikan kelegaan buat hatimu kalau engkau dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Sebab seperti seorang bapa yang selalu memiliki belas kasihan untuk anak-anaknya, demikianlah Yesus menyambut engkau sore hari ini dengan kasih-Nya buat engkau, dengan cintanya buat engkau. Dia menunggumu. Dia sudah ada di sini. Masuki hadirat-Nya. Dia akan melegakan semua pergumulan kita. Semua ketidaknyamanan di dalam hatimu itu, Yesus yang akan melegakannya. Mari kita katakan bersama-sama teman-teman. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Raja. Teman-teman sendiri menyanyikan dan katakan, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan Yesus Kamu, Yesus Tuhan Kau Rajaku.
Sore hari ini kami tahu Tuhan, kami menyembah Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang terus memberkati kami sampai dengan hari ini. Dan kami tahu ketika hari ini kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, maka kami akan menerima setiap janji-janji Tuhan yang indah itu dalam hidup kami. Amin. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai, lebih lagi bertepuk tangan, lebih lagi bermazmur untuk Tuhan kami Yesus Kristus namanya. Sore hari ini Tuhan, hanya Engkau saja yang kami mau tinggikan atas puji-pujian kami. Kami siap menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian kami. Dan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap bersorak-sorai katakan Amin. Hai anak muda. Ya ampun, mana suaranya ini? Hai anak muda. Hari ini siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Ini lampunya sengaja dimatiin biar teman-teman itu bisa mengekspresikan lewat puji-pujian teman-teman semua. Kalau mau lompat silahkan lompat, tapi jangan tidur ya, jangan tidur di sini. Oke, kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Mari kita siapkan suara kita yang terbaik hanya untuk nama Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi Yesus. We wanna praise you God. Siapkan suara. Lebih keras lagi. Masih belum kedengeran. Sekali lagi. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah buat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan dengan iman. Semua musuh gemetar. Are you ready? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Serukan Iman kami Tuhan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi
Tepuk tangan di atas kepala, gemar. Karena Kaulah perisai oh, bila Kau di sisiku, pada siapa aku? Karena Kaulah perisai jiwaku. Bila Kau di sisiku, pada siapa aku? Karena Kaulah perisai jiwaku. Katakan Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalam. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya masih melihat teman-teman belum semangat nih sepertinya. Saya mau tes suara dulu, yang sebelah kanan. Kanan saya. Katakan na 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 na. Cepat. Ayo, 1, 2, 3. Kayak terpaksa ya. Yang sebelah kiri. Katakan na 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 na. 1, 2, 3. Nah, bagus tuh. Cewek-cewek tuh emang Boleh. luar biasa ya. Yang cowok-cowok tadi kayak dipaksakan gitu. Kita mau sekali lagi nyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, nggak cuma mendengarkan musik gini-gini doang. Kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Amin. Let's go. Mari sama-sama serukan. Na 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 na. Semuanya. Na 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 na. Bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya.
puji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi banjinya, banji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi banjinya, banji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Siapa nama Tuhan yang memberi kemenangan buat engkau dan saya? Yesus. Siapa nama Tuhan yang hebat? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Hanya Yesus Tuhan yang hebat, amin. Amin. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita yang terbaik. Sebab dialah Yesus yang hebat itu. Dan iman kita kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia, amin. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kami siapkan hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Semuanya hanya untuk diisi oleh kebenaran firman. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami, dan kami akan mendengar dan melakukannya. Haleluya Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat.
yang indah dalam hidupmu. Mari mengangkat pujian ini sebagai iman dan katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap kami sungguh percaya rencana Tuhan dalam hidup kami, rancangan yang terindah, takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Dan ini iman kami, iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Dio yang akan memberikan kebenaran firman kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, walaupun Yes, Jesus. Itu tak berpindah, kami percaya tetap Tuhan. percaya Ya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku yes, kami masih percaya ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. iman yang aku pegang Padamu Tuhan yang Sekali lagi katakan iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap hati kami Yesus. Hati hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang disampaikan ya Tuhan jadi berkat
jadi rema bagi anak-anak mudamu tempat ini Yesus. Lawat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak muda yang hadir tempat ini Yesus, mereka pulang mengalami terobosan yang luar biasa daripadamu Yesus. Mereka pulang membawa berkat yang damai sejahtera bagi padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Haleluya. Saya mau dengar nih suaranya. Shalom. Shalom. Anak-anak muda tuh harus semangat dong. Shalom. Haleluya. Ya, saya perkenalan dulu deh. Ya, nama saya Dion. Ya, Dion Budiono. Bisa dipanggil Dion, bisa dipanggil Denis. Ya, saya asli Semarang. Saya pelayanan di GSC Antioquia Semarang. Nah, saya gerejanya dekat Masjid Agung. Jadi kalau teman-teman mau main ke Semarang ya, main ke Masjid Agung, mau mampir aja enggak apa-apa. Pintunya terbuka ya. Tapi saya enggak di sana, saya di Tembalang. Ya, saya enggak di sana. Ya, dan saya sudah memiliki istri, yaitu istri saya ikut di sana di belakang. Nah, ya, dan saya bekerja di Rumah Sakit Keluarga Sehat. Ya, teman-teman yang butuh pekerjaan di sana masih buka lowongan banyak. Monggo silakan. Saya malah promo rumah sakit. Ya, pujikan nama Tuhan. Terima kasih buat panitia dan Om Kris yang sudah beri kesempatan buat saya untuk memberikan renungan pada sore hari ini. Sebenarnya saya deg-degan teman-teman ya. Tiba-tiba kok nama saya yang disebut gitu ya. Padahal ada teman-teman tim saya yang lain gitu. Ya, dulu waktu saya kecil pernah ke sini, saya main di sungai itu ya. Dulu kayaknya ada perahu ya Om Kris ya. Perahu di situ ya. Di situ main perahu, bukan main perahu sih. Saya naik perahu ya, jalan-jalan gitu ya. Di sungai. Nah, sekarang saya gede, saya bisa di sini. Tiba-tiba ya Om Kris yang minta, saya mau nolak ya kayak gimana gitu ya. Ya, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya, teman-teman. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai temanya keteguhan iman, keteguhan iman. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, pernah nggak ketika kalian berdoa, ketika kalian minta sama Tuhan, sampai sekarang, sampai bulan-bulan bertahun-tahun doanya belum dijawab? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow banyak ya. Nah, biasanya apa yang kita kalau misalnya nggak dijawab tuh rasanya gimana? Sedih. Terus apa lagi? Kecewa. Mesti bertanya gini, Tuhan, apakah kamu masih mengasihiku? Muncul pertanyaan seperti itu enggak? Ya, oh iya, ada yang ya. Tuhan, sampai kapan aku harus menunggu? Ada yang bertanya, ada muncul pertanyaan seperti itu juga? Iya. Itu tandanya apa? Kalian sedang diuji imannya. Nah, makanya sore hari ini saya akan membahas mengenai keteguhan iman. Kita buka di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Di layar ada Ibrani 11 ayat 1. Saya mau kita bangkit berdiri sekali lagi, kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita baca dengan semangat. Nah, anak-anak udah harus semangat gitu. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Amin. Silakan duduk. Ya. Iman sejati bukan hanya percaya ketika doa kita dijawab, tetapi iman yang sejati itulah tetap percaya walaupun doa kita belum dijawab, teman-teman. Ya, kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa next. Nah, keteguhan berarti kekuatan atau kekokohan, sedangkan iman berarti kepercayaan.
Jadi keteguhan iman adalah sikap percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan tetap berpegang kepadanya dalam segala keadaan. Nah, kalian pernah dengar cerita 3 babi kecil gak? Tahu? Oh, nggak ada gambarnya ya kak. Duh kasihan nih. Cuma tulisan aja ya. Ya. Nah, babi yang pertama itu membangun rumahnya, next aja. Membangun rumahnya dengan jerami. Nah, babi yang kedua itu membangun rumah dari kayu. Dan babi yang ketiga membangun rumah dari batu bata dengan tekun dan sabar. Ketika serigala datang, kira-kira rumah mana yang masih berdiri kokoh? Yang dari batu bata. Kenapa? Karena kokoh. Oh, cor-coran ya, cor-coran semen ya. Ya. Nah, benar. Karena dia kokoh bangunannya. Coba gereja ini, gedung ini, kalau nggak ada pondasinya, kuat nggak? Nggak kuat. Sama dengan kehidupan kita teman-teman. Kalau kita tidak punya pondasi yang kuat dalam diri kita, iman kita akan goyah. Dan pondasi yang kuat itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Nah, pondasi yang kuat itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita beriman sama Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, percayalah segala masalah yang kita lewati, apapun yang kita hadapin, semuanya akan terlewat dengan mudah. Amin. Ya, pada sore ini kita akan belajar beberapa tokoh iman yang dicatat di dalam Ibrani 11 ini. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 kalau teman-teman baca, itu banyak tokoh-tokoh iman yang dia tetap taat, tetap setia, tetap takut akan Tuhan. Yang saya ambil di sini contohnya ada 2 tokoh yang saya ambil. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Siapa yang tahu ceritanya? Nabi Nuh. Om Kris. Pastilah Om Kris tahu. Yang lain di sini, ayo. Tahu ceritanya enggak? Nabi Nuh. Ya coba cerita. ya, Nabi Nuh, teman-teman. Kenapa saya ambil dari Nabi Nuh? Kita baca dulu di Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Saya bacakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Teman-teman, waktu pada zaman Nuh itu banyak orang berbuat dosa. Banyak orang melakukan kejahatan. Makanya Tuhan mau mendatangkan apa? Angin puting beliung. Oh salah, berarti apa? Air bah. Nah, akan mendatangkan air bah. Tapi Tuhan melihat bahwa Nabi Nuh ini orang yang benar, orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Nabi Nuh, "Nuh, buat bahtera." Dia bukan hanya ngomong aja, tapi mengarahkan. Kamu bikin bahtera, panjangnya segini, lebarnya segini. Kamu bikin nanti 3 tingkat. Jadi lebarnya itu kalau kurang lebih 1,5 lapangan bola. Ada yang tahu? Besarnya kayak gimana? Dan Tuhan yang unik ya, Tuhan tuh mintanya tuh waktu belum ada tanda-tanda kalau ada air bah. Tetapi Nuh percaya sama Tuhan, Nuh taat sama Tuhan sehingga Nuh mengerjakan itu. Nah, ketika Nuh bekerja, Nuh buat bahtera itu ya bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, air bahnya kok belum ada. Orang lewat lihat, kamu ngapain Nuh bikin kayak gitu tuh? Nuh pada sudah bilang, saya mau bikin bahtera. Tuhan bilang ada mau air bah datang. Tapi mereka nggak percaya. Karena bertahun-tahun ketika Nuh bikin, air bahnya belum muncul. Dan sampai mereka menertawakan Nuh. Tapi di saat seperti itu, Nuh tetap
bekerja, Nuh tetap membangun, Nuh tetap percaya, dan Nuh tetap taat sama Tuhan. Dan ketika bahtera itu selesai, dan Tuhan bilang, Nuh ajak istrimu, 3 anakmu, 3 menantumu, dan hewan-hewan berpasangan masuk ke dalam bahtera. Tuhan bilang seperti itu. Nah, akhirnya Nuh melakukannya, semua sudah masuk, dan tiba-tiba terjadilah hujan lebat. Berapa hari, berapa malam? 40 hari, 40 malam. Tapi karena Nuh taat sama Tuhan, Nuh percaya sama Tuhan, Nuh dengar apa yang Tuhan katakan, semua anggota keluarganya dan di dalam bahtera itu selamat. Mereka selamat, teman-teman. Jadi apa sih pelajaran yang dapat kita dapatin dari Nuh? Yang pertama, Nuh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nuh hidup takut akan Tuhan, dan Nuh memiliki iman yang teguh sekalipun belum melihat hasilnya. Anak-anak muda, kadang kita pengen semuanya instan, cepat jadi. Betul? Doa pengen segera dijawab. Tuhan, aku pengen ini, celing jadi. Tuhan, aku pengen ini, celing. Tuhan, aku pengen sepeda, celing. Sepedanya, cuman rodanya aja. Ya, pengennya instan. Kalian tahu Indomie? Mie sedap itu bilangnya mie instan, tapi instan enggak? Apa kalian beli di warung, Bu saya beli Indomie goreng, langsung dimakan di situ? Enggak kan? Perlu proses, teman-teman. Direbus dulu, setelah direbus langsung. Ngerebus air, masukkan mie, bumbunya disiapkan, ya toh? Tambahin lombok, loh ya lombok. Sayur-sayuran. Nah, ada prosesnya, teman-teman. Enggak langsung jadi. Sama seperti Nuh. Nuh mengajarkan bahwa iman sejati tetap percaya walaupun belum melihat, teman-teman. Tokoh yang kedua yaitu tentang Abraham. Pasti tahu ceritanya Abraham. Saya senang banget sama Bapak Abraham ini. Ada lagunya. Lagunya gimana? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Aku anaknya dan mari puji Tuhan. Balik kanan, balik kiri, putar-putar langsung pulang. Ya, Abraham ini dipanggil Tuhan waktu umur 75 tahun, teman-teman. Bayangkan, ketika dia dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, Abraham, kamu pindah dong dari rumahmu, dari tempat tinggalmu itu ke tempat yang saya tuju. Itu ada di ayat 8. Saya bacakan di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tuhan menyuruh Abraham pindah tanpa diberitahu kemana tempatnya. Kira-kira kalau teman-teman disuruh pindah dari tempat tinggal rumahmu, pekerjaanmu, kotamu yang dituju sama Tuhan, kira-kira jawaban kalian gimana? Kemana Tuhan aku pergi? Mesti gitu kan? Alamatnya di mana? Alamat palsu. Berapa lama perjalanannya? Jaminannya apa? Pasti itu banyak pertanyaan yang muncul dari kita ketika Tuhan bilang, kamu pindah dari sana, kota ini, pekerjaanmu ini. Beberapa hari yang lalu ada teman saya cerita, dia curhat, dia salah satu ketua youth wilayah 1. Dia cerita sama saya, Kak saya bingung, saya mau curhat. Oke, saya dengarkan. Gimana? Saya itu sebenarnya lagi bergumul Kak, tentang pekerjaan. Oke, terus? Nah,
Tuhan bilang sama saya, kalau pekerjaan saya itu bukan di Semarang. Waduh, dia ketua wujud wilayah nih, satu nih. Siapa penggantinya nih? Saya bingung nih. Terus dia bilang, Tuhan tuh bilang kalau saya harus ke Surabaya. Surabaya, deket lah saya bilang. Ya deket lah, bisa PP pulang. Tapi kasihan karena dia bekerja. Terus, enggak deh Kak, pindah ternyata. Dah, pindah lagi, mana? Ke Malang. Aduh Malang, oke lah. Oke, terus apa yang kamu bingungkan? Nah ini nanti gimana Kak? Pengurusan wilayah 1, saya lagi merintis di tempat penginjilan. Saya cuman bilang gini, coba kalau memang itu Tuhan yang suruh, Tuhan yang bilang ke kamu, turutin. Jangan dilawan. Serahkan semua tugasnya nanti ke pengurus yang lain. Nanti biar kakak bantu, saya bilang gitu. Ya sudah, akhirnya dia ikutin apa kata Tuhan. Dan nanti bulan Juli baru dia akan berangkat ke Malang. Sama seperti Abraham teman-teman. Abraham diminta untuk pergi dan Abraham keluar dari tempat tinggalnya dulu ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Nah, itulah iman. Iman bukan mengetahui seluruh rencana Tuhan. Iman adalah mempercayai pribadi yang memegang rencana itu. Dan pribadi itu adalah Tuhan. Saya mau tanya, ketika kalian naik pesawat, kalian tahu enggak nama pilotnya? Ada yang tahu? Enggak tahu. Apakah kita memeriksa mesin-mesin pesawat satu persatu ketika kalian naik pesawat? Enggak. Tetapi kita apa? Duduk tenang karena percaya pilot tahu tujuan penerbangan. Betul enggak? Demikian juga dengan Tuhan. Kita tidak selalu tahu kemana Tuhan sedang membawa hidup kita. Tetapi kita percaya Dia adalah pilot yang sempurna. Amin. Bukan itu saja teman-teman. Abraham juga dijanjikan kalau dia memiliki keturunan yang banyak. Di Kejadian 22 ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Siapa yang bisa ngitung bintang di langit? Ada yang bisa ngitung? Pasir di laut, ada yang bisa ngitung? Kakak-kakaknya bisa ngitung? Saking banyaknya teman-teman. Tapi Abraham tidak mendapatkan secepat itu. Prosesnya itu lama. Berapa lama? 25 tahun. Baru Abraham di umur 100 dia mendapatkan keturunan. Teman-teman, janji Tuhan selalu digenapi pada waktunya yang terbaik. Iman diuji melalui proses penantian. Jangan membatasi Tuhan dengan logika dan keadaan manusia. Kesetiaan dalam menunggu akan membawa kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Karena iman Abraham tetap terus bergantung kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Abraham taat akan Tuhan. Abraham nurut sama Tuhan. Walaupun prosesnya panjang, Abraham tidak goyah. Abraham tetap di jalurnya apa yang Tuhan mau. Nah, masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman teguh di dalam Tuhan, dan mereka semua Tuhan melawat dan memberkati mereka. Pertanyaannya, bagaimana cara memiliki iman yang teguh? Bagaimana cara memiliki keteguhan iman itu? Yang saya dapat simpulkan, yang pertama, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan sama-sama, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak bertumbuh hanya karena mendengar cerita tentang Tuhan. Iman bertumbuh karena kita mengenal Tuhan secara pribadi.
Lalu bagaimana kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan? Maaf, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ada dua, yaitu suka berdoa dan baca firman. Siapa yang di sini setiap pagi baca firman? 1, 2. Setiap pagi berdoa? Berapa lama? 10 menit? Setengah jam? Ada yang setengah jam? 1 jam? Ada. Wow, luar biasa. Yang 1 jam berapa? Angkat tangan. 1 jam. Oke, stop. 2, 3, 4, 5. Tak turunin deh. Yang 30 menit. Belum. Bentar. 30 menit. 15 menit. Lah lainnya berapa menit? Oh 5. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ada yang 1 menit. Bangun tidur, Tuhan, amin gitu. Ada. Teman-teman, kalau kita mau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita harus memiliki rasa suka berdoa dan baca firman Tuhan. Biar iman kita tidak goyah juga. Ya, saya sedikit cerita. Waktu saya dulu kuliah di salah satu universitas di Semarang, sebenarnya ini juga waktu itu juga, iya deg-degan juga waktu itu. Deg-degan terus Mas Dion, Kak Dion deg-degan terus. Kalau nggak deg-degan mati dong saya. Ya. Nah, waktu itu ada penerimaan mahasiswa baru, ada PTMB di fakultas kami di FEB. Nah, waktu itu hari Jumat, jam 11:30, waktunya istirahat. Dibagi nih, ternyata yang Muslim Jumatan, yang Katolik ke Kapel, yang Hindu-Buddha ke Thomas Aquinas, yang Kristen di Albertus. Dah keluar semua nih, oke. Panitia, ayo kita bikin ibadah. Oke. Ya udah. Saya duduk nih, tenang. Oke, duduk. Cari WL singer, pemain musik. Oke, sudah dapat. Yang renungan. Saya duduk diam nih, teman saya nyeletuk. Ini loh, Kak Dion, anaknya pendeta, suruh renungan aja. Piye ceritane, kok tiba-tiba saya suruh renungan, dadaan, saya bilang gitu. Aduh, saya bingung. Duh Tuhan, saya mau bawain apa gitu ya. Oke, saya langsung chat dong, papa saya dong ya. Papa tolong saya ini, ya. Saya nggak tahu ini saya ngomong apa gitu. Terus, oke, teman-teman tahu yang di depan saya itu bukan 50, 100, bukan. 300 anak-anak muda itu. Jadi saya panggungnya besar, saya kecil kayak gini di tengah-tengah, ya ampun kayak kecil banget gitu ya, enggak kelihatan. Saya ngomong apa? Terus waktu itu saya udah dikasih, ini pakai ayat ini. Lah kasih ayat doang, aku ngomong apa ini ya, aku bilang gitu. Oke, saya pelajarin dulu, saya kasih waktu ya. Kak Dion enggak bisa, ini langsung. Waduh, langsung. Oke. Saya berapa menit? 15 menit. Oke, 15 menit. Nah, yang saya ingat waktu itu, saya ajarkan gini. Waktu itu saya renungan seperti ini. Besok di terakhir saya ajarin nyanyi teman-teman, lagu. Yang lagunya lagu anak kecil sih, cuman saya ubah liriknya. Bangun tidurku terus doa, tidak lupa baca Alkitab. Habis itu ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu semua tak suruh nyanyi teman-teman. Besoknya ketika saya datang kuliah mau pelajaran ya biasa, sampai parkir motor jebret, Kak Dion gitu. Biasa dong, cewek yang manggil dong ya kan. Maaf ya istriku, oke. Ya, manggil, Kak Dion, ya gimana? Ada apa? Bangun tidurku terus doa. Aduh, untung ada yang diinget ya. Malu sih, malu, iya malu. Oke,
Sampai nih ke ruang Albertus gedung. Kok Albertus? Apa sih namanya? Gedungnya FEB kita, ya pokoknya itulah. Nah ini, seret, bareng-bareng kelompok. Kak Dion, apa lagi nih? Ya gimana? Bangun tidur, segera tepuk tangan. Doa, tidak lupa baca Alkitab. Oke, naik lagi satu tingkat ke atas. Kak Dion, nyanyi lagi ya kamu ya, mau nyanyi ya, boleh gitu ya. Ya, saya bilang, iya Kak Dion, bangun tidur terus. Ya ampun, sampai lantai 4 bayangkan tempat saya kuliah, nyanyi itu semua. Saya bersyukurnya gini, ya sudahlah berarti renungan tidak diingat tapi ada yang diingat lagu-lagunya tadi. Ya, bangun tidurku terus doa. Tidak lupa baca Alkitab. Gampang toh? Gampang nyanyinya. Nyanyinya gampang, lakuinnya tuh loh. Tapi kalau kita ingin kita hidup dekat dengan Tuhan, kita harus lakukan itu. Amin. Percayalah ketika kita memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan, setiap hari yang kita jalan tuh sukacita. Walaupun ada masalah banyak berat, sukacita. Bukan aduh. Ya. Kalau kita memiliki tadi suka berdoa, suka baca firman, hidupmu akan terasa damai sejahtera tiap hari. Amin. Ya, kita harus nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Saya mau tanya, yang di sini, yang datang ke sini, pacaran siapa? Yang memiliki hubungan spesial siapa? Nah, ketika kalian baru jadian pengennya apa? Nempel terus ya. Nempel kemana-mana. Aku ikut pokoknya aku ikut. Nempel. Nah, itu kayak istri saya dulu gitu kayak itu. Aku ikut. Ya, nempel terus ya. Ya, gak SMS, gak WA 1 menit marah. Oh gitu ya, kamu udah gak sayang sama aku. Gak WA seharian langsung bikin status galau. Kalau sama pasangan aja kayak gitu, sama Tuhan kayak gimana? Ayo, kita perlu koreksi diri kita. Kalau kita masih ya sama Tuhan nantilah, lebih enak ketemu sama pacar. Salah. Ketemu sama Tuhan tuh malah enak. Isinya tersenyum, tertawa. Kalau ketemu sama pacar, kadang bikin sebelin. Kamu tidak mengerti aku. Sakitnya di sini. Ya, teman-teman, mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nempel sama Tuhan. Ya. Yang kedua, kita tetap setia saat menghadapi masalah. Iman bukan diuji saat semuanya baik-baik saja, tetapi saat kita menghadapi kesulitan, ketika masalah datang, jangan lari dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-3, kita baca bersama-sama. Ketutupan, saya bacakan aja. Yakobus 1 ayat 2-3, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Mungkin ayat ini terdengar aneh. Kenapa saya bilang aneh? Orang kita menghadapi masalah, kok suruh bahagia? Karena melalui ujian, Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi semakin kuat, teman-teman. Karena melalui ujian Tuhan sedang membentuk iman kita. Jadi kuncinya kita harus tetap setia sama Tuhan, jangan kita malah jauh dari Tuhan.
Saya ambil contoh keluarga kami. Waktu itu kami benar-benar ada di titik nol. Ya, bukan ke SPBU mulai dari nol ya, bukan ya. Benar-benar di titik nol dan kami tidak punya apa-apa. Dan istri saya sudah, aduh, ini gimana nih? Besok makannya apa? Saya bilang, dah kita tetap serahkan sama Tuhan. Kita tetap setia sama Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Jadi ketika kami bergumul, akhirnya kami berdoa buat mesbah keluarga. Apa yang terjadi? Besoknya tiba-tiba kami dapat nasi kotak. Itu berkat loh teman-teman, ya bisa buat makan. Besoknya lagi dapat ayam 1 ingkung, enaknya. Besoknya lagi dapat sate. Sampai akhir bulan kami tidak pernah kekurangan karena kami setia sama Tuhan. Itu pun juga akan terjadi kepada teman-teman juga di sini. Kalau kita setia sama Tuhan, setiap masalahmu, setiap problema dalam hidupmu, Tuhan akan membantunya. Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya. Asal kita setia. Kalau sama pasangan setia enggak? Aduh, setia mas. Setiap tikungan ada. Ya, mari teman-teman, kita sama-sama belajar. Kalian belajar, saya pun juga belajar untuk tetap setia sama Tuhan. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, memiliki hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 bisa kelihatan. Amsal 9 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah dan mengenal. Amin. Takut akan Tuhan bukan berarti takut untuk dihukum, tidak. Tetapi menghormati Tuhan dan hidup sesuai kehendaknya. Teman-teman semuanya, takut akan Tuhan itu akan menjaga perkataan kita, menjaga pergaulan kita, dan menjaga hidup kita untuk jauh dari dosa. Kita harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Kalau ingin iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Keteguhan iman bukan berarti hidup tanpa masalah teman-teman. Tetapi keteguhan iman berarti tetap percaya kepada Tuhan di tengah masalah. Nuh tetap taat ketika hujan belum turun. Betul? Abraham tetap percaya ketika janjinya belum digenapi. Dan hari ini Tuhan mengajak kita memiliki iman yang sama. Mungkin saat ini kalian datang menunggu jawaban doa. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan keluarga. Mungkin ada yang sedang berjuang dengan masa depan. Mungkin ada yang merasa Tuhan sedang diam. Tapi ingatlah, Tuhan yang menolong Nuh adalah Tuhan yang sama hari ini. Tuhan yang memegang hidup Abraham adalah Tuhan yang sama hari ini. Jika Tuhan setia kepada mereka, Tuhan juga setia kepada kita. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi anak-anak muda, teman-teman semuanya, kita jangan menyerah. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap setia, karena Tuhan selalu bekerja dan pertolongannya selalu indah pada waktunya. Amin. Terima kasih. Mari kita duduk dengan kepala. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya minta untuk semuanya tutup mata, lipat tangan.
fokuskan diri kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Ada beberapa hal pertanyaan teman-teman sebelum kita selesai. Siapa yang sore hari ini kalian datang dengan banyak masalah? Kalian datang ada kepahitan dalam diri kalian. Kalian datang memiliki kekhawatiran. Tuhan sudah berkata, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, asal kita percaya sama Tuhan. Asal kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Asal kita memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Sore hari ini yang rindu dan mengundang Tuhan dalam hati kalian, biar Tuhan yang menuntun hidup kalian. Angkat tanganmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk tangan mengangkat. Yang kedua, siapa yang mau menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kalian? Angkat tanganmu sama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Yesus, Kau melawat setiap hati kami Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Rabbana Shikaralamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu lawatan-Mu sore hari ini Yesus. Kami tidak tahu berapa masalah yang mereka hadapi. Tapi kami berdoa, biarlah mereka pulang dari tempat ini Tuhan. Mereka merasakan damai Tuhan. Saat ini, letakkan tangan kalian yang kanan di dada dan tangan kiri ke atas diangkat. Katakan dengan saya, Tuhan, aku mengaku salah. Aku mengaku berdosa. Ampuni segala dosaku Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau hadir di dalam hatiku, dalam setiap jiwaku, dalam segenap langkah hidupku. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Amin.
besar di dada. Imanku Imanku berkata, Tuhanku. Aku Amin. yang pegang kuasa. Dalamnya syikir dalamnya. Oh Yesus. Meski mataku tak melihat, walau Yesus, Tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun ku dalam lembah gelap, amin tak menambah asal Kau di sampingku. walau masalah Masih ada, kami percaya Tuhan. tetap percaya Amin. rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Yesus. Iman yang aku Ya pegang Tuhan. padamu Tuhan yang setia. Teman-teman, kalau kita nyanyikan lirik per lirik, lagu ini tentang menandakan iman kita percaya pada Tuhan. Pada sore hari ini, yang rindu Tuhan lawat, angkat tanganmu sama-sama. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Yang saat ini punya masalah, entah itu dalam sekolahmu, pekerjaanmu, atau bahkan dalam keluargamu sendiri. Dan kalian masih susah menyelesaikan itu, angkat tanganmu. Gak perlu ragu teman-teman. Yang masih bingung untuk masa depan, yang masih khawatir akan masa depan, yang rindu didoakan, angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Amin. Ora lama ya shiki de lama ya sekara lama. Oh shiki de. Amin Tuhan. Ya Yesus. Katakan sama-sama. Walaupun Gunung itu tak berpindah, angkat tanganmu tinggi, lebih tinggi lagi. tetap percaya Yes. Kau yang punya kuasa. Yes. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Ya Tuhan. menambah Ya. asal Kau di samping. Amin Tuhan. Masalahku Ya, kami percaya Tuhan. percaya Yes. rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
kakak-kakak rohani dan hamba-hamba Tuhan yang hadir. Kita mendoakan anak muda tempat ini. Kita berdoa biarlah hati mereka tetap teguh dalam Tuhan. Iman mereka memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Teman-teman gak perlu takut. Teman-teman gak perlu bimbang. Oh Jesus, amen. Jamah Tuhan, jamah anak mudamu tempat ini Yesus. Rasakan hadirat-Mu di tengah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sudah mengaku semua dosa kita, dan Tuhan masuk dalam hati kami Tuhan, Tuhan akan menuntun
menuntun kami lebih-lebih lagi Yesus. Tuhan akan memberkati kami lebih-lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan berkat yang indah pada waktunya Yesus dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang hadir Tuhan. Jamah satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk teman-teman. Semuanya diberkati, amin. Semuanya diberkati, amin. Senggol kanan kirinya imannya sing teguh gitu. Jangan gampang loyo gitu. Terima kasih Kak Dion yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Nah, kita akan menutup ibadah kita dulu di dalam doa. Nanti dengan kasih Kristus kepada Bapak Christopher, kita panggil dulu ya, Pak Kresinidong gitu ya, 1, 2, 3. Pak Kresinidong. Berkat ya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Kak Dion. Ya, saya mengenal Kak Dion ini sejak dia kecil gitu ya. Jadi waktu saya SMA, papanya udah jadi pendeta. Nah, jadi saya beberapa kali pelayanan, maksudnya main ke gereja Kak Dion ini yang ada di Semarang, Sambirejo. Beberapa anak-anak PPA sudah pernah datang juga ke Sambirejo. Siapa yang udah pernah datang ke Sambirejo? Angkat tangan dong, yang tinggi dong. Yang udah datang ke Sambirejo. Ya, yang kemarin sama Kak Riz ya. Oke, baik. Baik, mari kita akan berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih juga buat istrinya Kak Deon. Saya selalu lupa nama, maafkan. Ayo kita berdiri yuk, kita akhiri yuk. Haleluya, haleluya. Habis ini ada game? Ada. Wah, asik dong. Baik ya, kita akhiri, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok batumu, sebab engkau kan mengemban ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Katakan sama-sama, Tuhan ini kami hamba-Mu. Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sekarang anak-anak muda, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita. Terimalah kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus yang rela mati bagi kita. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus
yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita. Maranatha, semua yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita mau